Izin usaha itu ibaratnya kita itu punya SIM untuk berkendara di jalan umum. Jadi banyak orang bisa bawa motor tapi nggak punya SIM, akhirnya kena tilang. Sama, izin usaha itu sesuatu yang harus kita miliki supaya tidak ada interupsi terhadap bisnis kita oleh semua pihak yang ada. Ya, so pastikan kita harus belajar soal ini. Jangan sampai lalai dan nggak paham kemudian kena masalah. Saya Bimo Prastio, founder Smart Legal. Welcome to my foodies class. Oke, kita perlu paham juga secara normatif yang namanya izin usaha itu apa ya. Di sini ada definisinya ya. Izin itu merupakan dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah dan diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Jadi sebenarnya izin merupakan dispensasi dari larangan. Jadi bisnis itu nggak boleh kalau kita nggak punya dispensasinya. Makanya ada instrumen yang namanya izin usaha. Nah, pertanyaannya, izin itu bisa melekat ke perusahaan atau ke orang perorangan? Jawabannya bisa keduanya. Tinggal bagaimana kita mengatur bisnis kita ini mau seperti apa, dan izin ini akan melekat kepada bisnis yang sudah kita siapkan. Di materi saya tentang menentukan badan usaha yang tepat dalam bisnis sangat berkaitan ya, simak juga materinya. Nah, jadi seperti tadi, misalnya nih kalau kita mau punya daftarin merek dari brand bisnis kita, merek itu bisa didaftar oleh perorangan ataupun juga badan hukum. Lalu kalau misalnya kita setup company setelah sebelumnya itu perorangan, merek ini juga bisa dialihkan. Tapi tidak semua izin usaha itu bisa dialihkan begitu saja dari perorangan ke badan hukum. Menjadi penting untuk menyusun strategi kita mau bisnisnya pakai badan hukum atau tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah, terus kapan sih saya harus mulai ngurus izin usaha? Jawabannya sebenarnya seharusnya adalah sejak awal. Karena apa? Ya tadi, bisnis itu dilarang sampai kita punya izin atau dispensasi dari larangannya tadi ya. Nah, yang menarik lagi sebenarnya bukan hanya soal kapannya, tapi pada saat seperti apa izin usaha itu jadi harus diperhatikan. Misalnya, kalau orang mau punya bisnis kopi ya, orang bisnis kopi itu banyak, ada dari produksinya, ada punya coffee shop, ada jual kemitraan bisnisnya ya, dan ini semua butuh izin usaha yang berbeda-beda. Jadi model usahanya itu, model bisnis itu akan menentukan izin usahanya juga ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan satu kegiatan usaha tanpa izin, ada komplikasi atau persoalan-persoalan hukum di kemudian hari yang bisa mengintai. Jadi perlu dipahami juga apa yang menjadi hak dan kewajiban kita terkait dengan legalitas khususnya izin usaha. Nah, sejatinya perizinan itu masuk dalam lingkup administratif ya. Jadi sesuatu yang masuk lingkup administratif itu adalah kalau nggak dipenuhi maka ya disuspend, dicabut ya, atau harus dipenuhi. Namun ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur ada sanksi pidana juga dari absensi terhadap izin usaha. Semisal kalau kita punya bisnis resto kemudian melihat ada potensi peluang nih, menu makanan kita tuh misalnya rendang, ayam atau bebek dibuat frozen, yang kemudian muncul bisnis model baru. Ini kayaknya cocok juga nih buat diekspor ya, karena banyak teman-teman kita di luar negeri itu selalu rindu dengan makanan di kampung halamannya. Tapi nggak bisa begitu aja nih kita cuma bikin sekedar rendang udah dibikin, dibuat kemasannya, packagingnya beres, terus dikirim begitu aja. Nggak, kita ada namanya undang-undang pangan yang mengatur tentang izin edar. Jadi untuk menjamin keamanan pangan itu harus ada standar-standar tertentu
yang harus disertifikasi pemerintah, yang harus diperhatikan. Tujuannya itu agar jangan sampai orang kemudian itu keracunan makanan, bisa diare, sakit, bahkan hingga adanya kematian. Nah, itu yang harus dilokalisir, dipahami, dan jangan sampai kita jadi jatuh kena masalah hukum, ya. So, sanksi ini macam-macam, ada yang administratif dan tadi bahkan ada yang sampai ke sanksi pidana. Tinggal bagaimana kita memahami kewajiban kita melihat dari bisnis yang kita jalankan. Saya sangat bisa memahami banyak orang, banyak pengusaha itu melihat kalau dengar kata hukum, yang ada dalam asumsinya itu adalah birokrasi, lama, dan ribet, ya. Nah, ini beberapa kendala dalam pengurusan legalitas yang biasa ditemui. Yang pertama, kurangnya informasi dalam pengurusan, ya. Kemudian ketidaklengkapan dokumen persyaratan dalam mengajukan izin. Ini sering terjadi karena ya nomor satu juga informasinya kurang. Jadi waktu melengkapi jadi sulit. Kemudian terdapat persyaratan tambahan yang tidak terdapat dalam daftar dokumen perizinan yang ada, yang sifatnya mungkin kebijakan. Karena di tiap daerah ini bisa beda-beda juga, makanya penting sekali melakukan riset atau bertanya kepada orang yang memahami masalah perizinan, konsultan hukum dan lain-lain. Kemudian terdapat persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perizinan. Jadi misalnya tadi saya bicara tentang izin edar. Izin edar itu ada PIRT atau BPOM. Untuk bisa mengurus izin MD, merek dalam negeri, ke BPOM, itu izin-izin di daerahnya, HO dan lain-lain harus beres dulu. Kalau enggak bisa kita apply ke izin BPOM-nya tadi. Ya, ini harus beres baru ke yang lainnya. Kemudian peraturan perizinan yang sering berubah dan perbedaan dalam peraturan dengan pelaksanaan. Oke, memang hukum itu akhirnya dinamis. Karena apa? Melihat kondisi yang ada di masyarakat, kemudian tren yang ada dan lain-lain, sehingga akhirnya perlu ada penyesuaian. Yang menarik kalau di bisnis era digital nih sekarang, itu semuanya informasi bergerak lebih cepat daripada hukum yang mengaturnya, sehingga akhirnya sering terjadi bukan tumpang tindih sih, tabrakan aja dikit gitu ya, sehingga perlu ada penyesuaian. Nah, kita sebagai pengusaha dituntut untuk bisa lebih memahami itu, apalagi kalau bisnis kita, industrinya itu yang kita geluti tiap hari, maka menjadi wajib kita untuk bisa memahami lebih dalam. Masuk ke dalam asosiasi komunitas wirausaha itu salah satu jalan yang bisa membantu kita untuk bisa terus on the track. Kayak misalnya sekarang ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tahun 2019 ini sudah dicanangkan semuanya wajib bersertifikasi halal. Yang pertama industri disasar adalah F&B. Jadi kalau nanti mau menyatakan makanan kita halal tapi nggak punya sertifikasi halal, maka itu nggak diterima, ya. Bahkan ada sanksinya nanti. Oke, saya kasih langkah-langkah yang praktis ya untuk kita bisa memahami izin usaha apa yang dibutuhkan dalam bisnis kita. Yang pertama, tentukan bisnis model dan bisnis prosesnya, ya, karena setiap model bisnis dan proses dari bisnis yang kita lakukan itu akan pengaruhi izin apa yang dibutuhkan. Ya, tadi kalau saya cerita bisnis kopi, produksi kopi dengan punya warung kopi atau coffee shop itu jelas berbeda dari bisnis prosesnya. Ya, jadi dari bisnis model nanti dicek lagi proses bisnisnya itu seperti apa. Kemudian cek bidang usaha yang sesuai di klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2015, ya. Bisa juga langsung riset ke pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, ya. Memang mereka ada situs online, tapi saya juga memberikan advice kalau bisa langsung datang juga untuk memastikan apakah ada yang belum diupdate mungkin khawatirnya, atau supaya dapat informasi yang valid, ya. Bisa juga riset ke instansi yang berwenang lainnya. Tadi kalau ke PTSP mungkin lebih general. Kalau yang teknisnya misalnya kita mau ekspor, kita mau impor ingredient, atau kita mau ngurus sertifikasi halal, ya langsung ke instansi-instansi terkaitnya supaya informasinya lebih akurat.
Yang juga nggak lepas dari utama adalah cek persyaratan ke peraturan perundang-undangan terkait. Seringkali pengusaha itu pengennya berpikir praktis. Masalah legal ini kan sesuatu yang sifatnya supporting, bukan dari core bisnisnya. Sehingga hal kayak gini jadi miss. Ya, bisa di outsource atau kita punya tim yang khusus untuk membaca atau memahami ini. Kewajiban itu semua diatur di peraturan. Kalau ada hal lain yang tidak diatur, sifatnya kebijakan itu harus divalidasi kepada instansi terkait. Nah, pengusaha jadi perlu banget untuk ngecek tentang hak dan kewajibannya dia diatur dalam peraturan seperti apa. Tujuannya agar jangan sampai ada hal-hal yang dipersyaratkan ya, namun sebenarnya nggak ada di peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan. Nah, ini yang perlu di make sure agar dapat informasi yang akurat. Nah, saya mau berikan satu ilustrasi ya. Ini ada skema model bisnis dan proses industri dalam konteks perizinannya seperti apa. Di sini saya coba berikan ilustrasi kalau bisnisnya kopi deh ya, yang paling gampang nih kalau kelihatan. Ya, jadi kalau dari biji kopi itu ada proses produksinya, maka di sini proses produksi ini perlu ada izin gangguan. Di sini perlu ada izin usaha izin industrinya ya, terkait limbah, UKL, PL dan lain-lain. Lalu kemudian dari sini produksi kopi instan itu nanti ada kemasannya, maka perlu apakah ini PIRT atau BPOM ya, ini yang perlu dilihat. Kemudian dari sini menggunakan merek ya, jadi brand itu digunakan sebagai tanda pembeda dan juga memudahkan konsumen ingat dengan produk kita. Nah, untuk ngamanin itu maka harus didaftarkan mereknya ya. Lalu kemudian saat sudah menjual ke agen distributor, di sini jadi perlu kita juga mengatur atau menyusun perjanjian dengan para agen dan distributor agar clear hak dan kewajiban, batasan wilayah dan lain-lain. Kemudian saat distribusi nih, udah jadi nih packagingnya bagus banget, distribusi ke swalayan. Minimarket ataupun supermarket, hypermarket itu semuanya sudah membuat daftar persyaratan yang sangat ketat terkait produk-produk yang bisa mereka display, mereka pasarkan. Nah, di sini nanti akan ada itu, bahkan ada yang sampai misalnya produknya tuh harus bersertifikasi halal, ya, harus punya izin edar, itu udah pasti. Kemudian ya hal-hal lain lah. Apalagi kalau kita sampai fokusnya mau ekspor. Kita kalau mau ekspor itu biasanya banyak standar-standar yang dibuat. Nah, lalu untuk menjadi waralaba ini juga pergi ke instansi teknis juga harus ngecek ya, ke Departemen Perdagangan, Kementerian Perdagangan ya. Nanti untuk jadi waralaba itu banyak aspeknya lagi, laporan keuangannya harus rapi, sudah terbukti profit, SOP ada, standarisasi lain-lain, sistem mekanismenya ya, sampai akhirnya merek juga harus punya, barulah bisa dibuat sebagai waralaba. Jadi ini perjalanan bisnis dari mulai proses produksi ya, packaging sampai distribusi, pemasaran yang lebih luas sampai menjual bisnisnya. Oke, ini ada case ya, contoh penelusuran izin dari fakta yang ada kayak gini. Saat ini PT XXX Coffee hanya memiliki izin berupa siup dengan kategori usaha perdagangan barang, makanan dan minuman hasil perkebunan. Ya, ini current existing izin yang dimiliki. Lalu PT XXX Coffee belum memperbarui izin sehubungan dengan adanya perkembangan usaha yang memproduksi kopi sendiri. Nah, lalu bagaimana? Ini kita kembali lagi, bagaimana model bisnis dan juga proses dalam bisnis ini berjalan. Oke, kalau kita lihat, artinya kan di sini ada produksi kopi instan, perlu ada merek dagang, kemudian menyalurkan produksi ke mitra-mitra. Ini bentuk model bisnisnya. Maka yang perlu dilakukan apa? Tadi perubahan anggaran dasar ya, terkait dengan izin usahanya. Lalu kemudian juga harus dicek soal
izin edarnya tadi ya, apakah itu PIRT atau BPOM. Lalu terkait distribusi ke mitra-mitra, untuk memastikan bahwa ini mudah dikenali sebagai tanda pembeda, ya dia harus memiliki mereknya agar mudah juga dari sisi branding, mengucapkannya juga gampang gitu ya. Nah, tak lupa juga ada perjanjian kerjasama pada saat dia sudah mulai menyalurkan bisnisnya menjadi makin luas. Pada akhirnya PT Triple X Coffee ini memiliki konsumen itu bisa dua, ada end user, konsumen akhir yang langsung menikmati kopinya yang dalam kemasan, atau bahkan dia punya konsumen baru berupa pengusaha-pengusaha yang akhirnya ingin menjadi agen distributor, reseller ya, atau mitra waralaba ya, macam-macam. Nah, itu kemudian bisa disesuaikan kira-kira legalitas apa yang diperlukan dalam bisnisnya. Oke, saya ingin buat summary dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Ya, yang pertama terkait izin usaha itu sesuaikan dengan model bisnis dan proses bisnis. Ini kenapa saya tekankan, saya sebutkan berulang-ulang ya, karena konsekuensi dan juga komplikasi hukumnya akan sangat erat kaitannya dengan kedua hal ini. Jadi pahami, riset, sesuaikan. Yang kedua, hati-hati, izin adalah dispensasi dari larangan. Jadi kalau nggak punya izin sebenarnya dilarang. Supaya nggak dilarang gimana, supaya nggak kena sanksi gimana, maka menjadi kewajiban kita sebagai pengusaha untuk harus melek hukum dan mau menyesuaikan, memenuhi kewajiban kita agar nggak kena masalah hukum ya. Yang ketiga, susun strategi perizinan sesuai kapasitas. Nggak perlu semuanya itu diatur, dibuat, diurus di awal. Sesuaikan saja. Asal kita ada di tahap fase misalnya diproduksi, fokus saja ke produksi dulu. Berarti market kita adalah bisa jadi pengusaha-pengusaha kopi, coffee shop, atau yang mau jualan kopi, dia tinggal packaging. Ya sudah, kita fokus saja di proses produksi ini. Beberapa pengusaha lebih memilih fokus di jalurnya sebagai produsen saja. Kemudian untuk distribusi itu dilakukan oleh orang lain, bisa mitra ya, ataupun customer-customernya. Jadi bahkan katanya kalau cuma fokus di produksi nggak perlu ada mereknya, nggak perlu brand, fokusnya hanya ke dalam membuat produk itu saja ya. Lalu kalau kemudian sudah makin luas, model bisnisnya bertambah dan lain-lain ya, dicek juga ya, semua mengandung tanggung jawab dan resiko hukum. Makanya kita juga harus lebih bijak nyusun strateginya. Kita aman nggak di sini? Bisa nggak? Jangan sampai pokoknya hajar dulu ya, minta maaf baru minta izin. Waduh. Tapi yang menanggung masalah hukumnya siapa nanti? Oke. Kalau masalah perdata dan administratif itu memang bisa diwakilkan, ada sanksi yang sifatnya sementara. Tapi kalau sampai ke sanksi pidana, maka ownernya bisa langsung sampai ditahan di penjara karena ada hal-hal yang dianggap melanggar hukum dan merugikan orang banyak. Jangan sampai kena masalah hukum. Nah, kalau mau dapat informasi lebih banyak tentang aspek legal untuk bisnis, silakan klik smartlegal.id ya. Nanti kalau udah mau nanya-nanya, ada websitenya di situ. Dan enjoy the website karena kami nggak hanya ngasih artikel, ada infografis dan juga ada video-video yang memudahkan untuk bisa memahami aspek legal. Oke, itu tadi materi tentang memahami izin usaha untuk bisnis. Harapan saya kalian jadi lebih aware dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap compliance di bisnis masing-masing ya. Jangan sampai terpeleset masalah hukum hanya karena kita males atau nggak mau ngecek atau bahkan lalai ya. Saya Bimo Prasetyo, thanks for watching my foodies class.